mahasiswa STAIPIK Sumatera Barat. Kenalkan, nama saya Anggisa Putri. Saya Raffi Afitriani. Saya Ramzi Abdul Aziz. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Perkenalkan sebelumnya, Pak, saya Anggisa Putri. Saya adalah mahasiswi dari STAIPIK Sumatera Barat. Nah, di sini saya, Pak, kebetulan diberikan tugas oleh dosen saya, yaitu Ibu dosen Nanda. Nah, sebelumnya izin, Pak, di sini saya ingin mewawancarai Bapak. Apakah boleh Bapak jelaskan terlebih dahulu nama Bapak dan berapa umur Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jemalis, umur 51 tahun dalam KTP. Kemudian tinggal di sini ya? Ya, Pak. Tinggal di sini semenjak tugas kerja di STIPIK ini semenjak tahun kau sorry kan dengan tahun 2000. Tahun 2000. Tugas dari awalnya itu penjaga kampus. Penjaga kampus. Penjaga kampus. Sudah berapa lama, Pak, Bapak berprofesi sebagai penjaga kampus? Iya, semenjak tahun 2000 itu Dari sampai sekarang, sampai Pak? sekarang. Kalau boleh tahu, Pak, apa tugas utama yang Bapak lakukan di kampus ini sebagai penjaga kampus? Tugas utamanya itu di bidang kebersihan, Bersihan. buka tutup kantor, menjaga kampus, kemudian sekaligus keamanan. Keamanan. Berarti setiap hari ya, Pak, melakukan pekerjaan itu? Setiap hari. Kalau boleh tahu, Pak, apa tantangan terbesar Bapak untuk menjalankan profesi ini? Apakah tantangannya itu besar gitu, karena harus setiap hari kan, Pak, kita bekerja sebagai Kalau pekerjaan itu kalau kita cintai semuanya bisa saja, tidak ada tantangan. Tapi tantangan itu berkaitan dengan yang namanya kita hidup bermasyarakat, ada banyak imej-imej yang keluar, ada satu pekerjaan yang tertinggal itu dijadikan bahan perbincangan itu untuk pekerjaan. bekerja. Kemudian dalam pekerjaan itu kalau kita cintai semuanya dengan Yang nilai-nilai yang Bapak tanamkan dalam pekerjaan ini agar Bapak tuh selalu semangat, apa, Pak? Nilai-nilai untuk pribadi saya ini adalah kampus Al-Quran, Al-Quran, Masya Allah. tempatnya anak-anak menghafal Al-Quran, modal untuk akhirat. Kalau kita berbuat baik untuk anak-anak menghafal Al-Quran, insya Allah pahalanya juga mengalir ke kita. Bukan untuk sekarang, tapi nanti di akhirat. Kalau boleh Bapak sampaikan apa pesan Bapak kepada mahasiswa yang di STAIPIK ataupun orang lain lah, Pak, yang ingin menjalankan profesi seperti Bapak ini, kalau mereka mau menjalankan. Pesan saya untuk anak-anak saya ini, mahasiswa STAIPIK pada umumnya, itu pertama kita belajar agama di sini, Al-Quran dan hadis. Di sini yang paling disoroti itu setiap pekerjaan saya atau kami di bidang kebersihan di sini sudah tidak sendiri lagi, saya sudah ada 2 orang. Itu di bidang kebersihan. Ya, mahasiswa kita itu diajarkan untuk mencintai kebersihan, bahkan masuk ke dalam akidah kita. Ya, kebersihan itu sebagian dari iman. Mari kita sama-sama menjaga kebersihan. Mari kita sama-sama menjaga kebersihan, baik itu untuk pribadi ataupun untuk bersama. Ya, kalau mahasiswa mau masuk belajar itu janganlah bawa air, jangan bawa
yang makanan yang bersifat sampah. Iya. Kalau bawa makanan janganlah jadi mubazir, bersisa. Contohnya beli air aqua, contohnya segini nih. Dibelinya air aqua, diminumnya separoh atau sedikit. Ya, kami sebagai petugas kebersihan, kalau airnya tinggal di lokal-lokal itu tumpah, jadi jelek lah. Iya. Nah, jadi jelek. Jadi mari kita sama-sama menjaga kebersihan itu. Jangan bawa botol aqua ini ke tempat duduk kita. Kalau mau minum, minum aja keluar, habiskan dan buang Ke tong sampah sampah. ini ke tong sampahnya. Kan kita sudah menyediakan tong sampah, bukan satu, banyak gitu. Iya. Ya, kemudian untuk memasuki lokal itu kita harus juga tahu perjalanan kita kan pakai sepatu. Iya, Pak. Sepatu itu kalau kita nginjak lulu tahu lulu, Iya, Pak. tanah yang Becek cair, itu becek, itu sepanjang kita jalan di kampus itu sepanjang itu pula kotorannya tinggal itu. Iya, Pak. Nah, jadi kita sama-sama kasih tahu sama kawan-kawan, mari kita sama-sama menjaga kebersihan. Iya, Pak. Bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari Dari iman. iman. Berarti tentang kebersihan ya, Pak. Oke, Pak, sekian. Terima kasih, Pak, telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Ramzi. Saya mahasiswa dari kampus Tepik Sumatera Barat, Prodi Pendidikan Agama Islam. Jadi tujuan saya ke sini yaitu untuk meminta izin wawancara sama Ustaz. Apakah Ustaz bersedia? Insyaallah Ustaz ya. Sebenarnya gini Ustaz, Ramzi dapat tugas dari salah satu dosen untuk mewawancarai Ustaz. Jadi apakah boleh Ustaz? Wah, Sebenarnya Ustaz, boleh saya tahu nama Ustaz, umur Ustaz, dan profesi apa yang Ustaz jalankan sekarang? Baiklah Ramzi, terima kasih atas kunjungannya. Mengenai yang pertanyaan Ramzi ajukan tadi, kalau nama panjang Arif Rahman Rizal. Umur sekarang 38 tahun. Ya. Untuk tugas kuliahnya ini boleh umur 38 tahun? Boleh Ustaz. Boleh. Profesi sehari-hari saya bertugas medis. Perawat anestesi di salah satu rumah sakit di Sumatera Barat. Jadi peran utama Ustaz dalam profesi ini apa Ustaz? Kalau peran utama sesuai dengan tupoksi saya di rumah sakit, saya memang sebagai perawat anestesi untuk terapi listrik untuk pasien di rumah sakit tempat saya bekerja. Kebetulan baru saya satu-satunya perawat anestesi di situ. Jadi tantangan yang Ustaz alami itu apa Ustaz? Kalau dalam profesi saya ini tantangannya sangat banyak karena berhubungan dengan berbagai orang, berbagai latar belakang. Baik itu latar belakang keilmuan, latar belakang suku, budaya, agama, dan latar belakang lingkungan yang berbeda-beda. Jadi tekanan atau pressure kepada petugas medis pada umumnya itu akan cenderung menguras fisik dan mental dari kami sendiri itu. Di setiap petugas medis pasti akan merasakan tekanan, baik itu dari pasien yang kami rawat, maupun dari teman sejawat, ataupun dari atasan dan lingkungan sekitar kami bekerja. Jadi prinsip yang Ustaz gunakan dalam profesi ini apa? Ya prinsipnya otomatis sebagaimana yang dituntun oleh agama sendiri. Pertama, tentu yang paling utama diberikan adalah keikhlasan dalam bertugas. Tidak boleh membeda-bedakan suku, bangsa, ras, dan agama. Itu yang paling penting. Dan ketika apapun profesi kita, apapun yang kita hadapi, yang terutama itu adalah ikhlas. Nanti di belakangnya masalah embel-embel materi yang didapat, tapi kalau udah ikhlas yang didahulukan, yang lain itu pasti akan mengalir. Jadi yang terakhir Ustaz,
pesan yang sebagai kami yang mahasiswa atau remaja-remaja sekarang ini apa sih? Kalau pesan, yang pertama otomatis jaga kesehatan. Karena sehat itu mahal ketika sakit. Belum tentu kita dapat fasilitas sebaik yang orang dapatkan. Itu yang sering terjadi ketimpangan ketika masyarakat itu berobat ke rumah sakit. Kenapa Syanu bisa kok saya tidak bisa? Nah itu tadi yang membedakan. Daripada ribut, lebih baik jaga kesehatan. Ketika udah baik dan sehat, insya Allah. Dan mengenai jikalau ada rasanya remaja ataupun teman-teman lagi yang pengen rasanya menjadi profesi seperti kami gitu kan. Kalau bagi saya pribadi jangan. Kalau belum siap fisik dan mental. Karena ini pertarungannya sangat kuat. Pengorbanannya sangat kuat karena ya kadang kalau kita sebagai tugas medis itu lebaran pun nggak pulang. Kita jaga siap untuk itu. Kalau belum siap jangan. Kira ada yang mau tanya lagi? Oke. Dan mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat bagi generasi muda seperti mahasiswa dan wilayah desa. Amin. Ya, Ustaz. Terima kasih ya, Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Afifani. Saya dari mahasiswi dari kampus Taipei Sumatera Barat. Saya akan mulai wawancara. Maaf sebelumnya Bu, bolehkah saya mengenal Ibu? Kira-kira sesuai dari umur, nama, umur, profesi, dan sudah berapa lama Ibu dalam sudah berapa lama Ibu menjalani profesi? Apa peran utama Ibu dalam menjalankan profesi? Dan apa tantangan terbesar Ibu dalam menjalani profesi? Bisa ditahan? Ya, itu lah. Iya. Bertahan dan berkembang. Itu tantangan. Dan apa prinsip hidup yang diambil Ibu dalam menjalankan profesi? Kalau dagang itu saya boleh